Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat siang, selamat berjumpa di dalam Sapa Jemaat. Pada siang hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius 23 ayat pertama sampai yang ketiga, berbunyi demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menyambut kebenaran dari Tuhan tidak selalu mudah. Terutama ketika kebenaran itu mengoreksi, memperbaiki kehidupan kita. Ada godaan yang sangat besar untuk kita memeriksa kualitas kehidupan dari seseorang yang menyampaikan atau membawa berita kebenaran itu kepada kita. Firman Tuhan pada siang hari ini memberi nasihat kepada kita sekalian. Ketika kebenaran menjumpai kita, baiklah kita selalu menyambut dengan sukacita dengan hati yang terbuka. Kita menuruti, kita melakukan apa yang dinasihatkan oleh kebenaran itu. Tidak peduli apakah kebenaran itu dibawa oleh seseorang yang sangat kita ragukan kualitas kehidupannya di hadapan Allah. Kebenaran tetaplah kebenaran, dan Tuhan mau, Tuhan dapat memakai orang yang berdosa untuk menyampaikan kebenarannya di tengah-tengah kehidupan ini. Saya merenungkan bagian ini Bapak Ibu, dan saya mendapati bahwa bagian ini memang benar adanya. Jika kita melihat kehidupan kita secara pribadi dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita, kita akan menemukan fakta bahwa tidak ada seorang pun yang disebut sebagai orang benar di tengah-tengah kita. Kita semua telah berdosa. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah yang dikatakan oleh surat Roma itu. Jadi jika kita menantikan seorang yang sungguh berkualitas kehidupannya di hadapan Allah datang membawa kebenaran kepada kita, maka hal itu mustahil akan terjadi. Setiap manusia yang hidup adalah orang berdosa. Setiap mereka adalah orang-orang yang membutuhkan pengampunan Tuhan setiap hari. Tidak terkecuali saya dan Bapak Ibu. Dan karena itu, tidak ada yang lain yang dapat dipakai oleh Tuhan kecuali manusia berdosa itu. Akan tetapi, hal yang indah kemudian datang melalui kenyataan ini. Kita mendapati Allah yang sungguh bermurah hati, yang mau memakai manusia yang berdosa itu. Sementara kita sebenarnya sangat tidak patut, tidak layak, sementara sesama kita itu tidak patut dan tidak layak, Tuhan toh tetap dapat memakai, mau menggunakannya menjadi jalan berkat, memperdengarkan kebenarannya bagi manusia. Karena itu Bapak Ibu, jika hari ini dan seterusnya sebuah kebenaran datang menjumpai saya dan Bapak Ibu, marilah kita kembali lagi menyambutnya selalu dengan hati yang terbuka, dengan penuh sukacita. Yang sama dengan itu, kita juga jangan merintangi, menghalangi diri kita untuk menyampaikan kebenaran ketika kita tahu bahwa kita masih berdosa. Yang penting kita memastikan bahwa kita menyampaikan kebenaran itu dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesadaran bahwa kita adalah juga pribadi yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Kita tidak membawa kebenaran sebagai seorang yang benar, sebagai seorang yang layak. Kita datang dengan penuh pemahaman bahwa kita mau dipakai oleh Tuhan, dan itu semua semata-mata karena belas kasih-Nya, anugerah-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita memejamkan mata kita, kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kehidupanku, tolonglah aku Tuhan untuk selalu menyambut kebenaran-Mu dengan hati yang terbuka, dengan penuh sukacita. Tolonglah aku untuk tidak selalu sibuk memeriksa siapa yang memberitakan itu kepadaku, seperti apa kualitas kehidupannya. Tolonglah aku untuk melihat Engkau yang datang, menghampiri, memperbaiki kehidupanku,
ketika aku mendengar kebenaran tersebut. Mampukan aku ya Tuhan untuk hidup selalu dalam kerendahan hati setiap hari, sehingga aku bukan hanya melihat Engkau di dalam diri sesamaku yang berdosa, tetapi aku juga dapat melihat dirimu di dalam diriku. Aku yang lemah, yang terus membutuhkan pengampunanmu, aku pun juga dapat mempercayai bahwa aku dapat dipakai oleh Engkau untuk menjadi berkat, membagikan kebenaran-Mu bagi setiap orang. Tolonglah aku Tuhan, dan tolonglah sesamaku, setiap orang yang hidup bersamaku, untuk terus bergembira dengan kebenaran yang Engkau antarkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama-Mu yang kudus, aku telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas kita pada hari ini. Saya berdoa Bapak Ibu selalu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberi keselamatan dan Tuhan menolong kita untuk terus memelihara keselamatan yang telah Dia anugerahkan kepada kita. Amin.